Baik, kembali lagi dengan saya Hayul MB. Di sini saya akan menguraikan bahas perspektif pemikiran saya atas bacaan-bacaan yang pernah saya baca, terus dasar-dasar yang pernah saya baca mengenai percintaan. Siapa yang tidak pernah merasakan jatuh cinta? Semua orang pasti akan merasakan jatuh cinta. Namun bagaimana ketika kita ini merasakan jatuh cinta? Dan bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan? Nah, ini yang harus kita pahami, yang harus kita dalami, bahwa di dalam percintaan itu tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada hasrat. Hasrat bisa membuat kita bosan. Namun bagaimana rasa bosan itu kita lepas dengan cara variasi-variasi tindakan kehidupan ketika kita menjalani percintaan. Di sini ada kebahagiaan dalam percintaan, perspektif Al-Farabi ya. Jadi Al-Farabi juga pernah mengalami apa itu jatuh cinta. Dalam buku Risalah Tanbih As-Sabil As-Sa'adah, Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang diinginkan untuk kebaikan itu sendiri. Artinya, seseorang jika melakukan percintaan, sedang mengalami proses asmara, lakukanlah sesuatu yang namanya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apa kebaikan itu sendiri? Kebaikan juga merupakan dengan motif karena suka melakukan kebaikan itu. Jadi kebaikan itu bukan memasukkan unsur-unsur keterpaksaan. Jadi memang harus benar-benar dilakukan yang berangkat dari hati. Alasan seseorang melakukan kebaikan bukan karena apa-apa atau karena ada apanya. Begitu pula ketika kita mencintai seseorang, jangan pernah melihat apa yang dia punya, harta apa, kekayaan apa yang dia punya, tapi pandanglah kekayaan hati apa yang dia punya. Namun karena memang sudah menjadi halayak umum bahwa kebaikan itu baik dan luar biasa manfaatnya. Segala hal yang membuat manusia bahagia adalah melakukan sesuatu hal yang baik-baik. Begitu pula sebaliknya. Misalkan kita melakukan sesuatu hal yang baik, membuat hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang, atau dalam konsepsi percintaan kita selalu berpikiran positif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan variasi-variasi di dalam hubungan dengan romantis, dengan bijaksana, saling melengkapi. Niscaya kebahagiaan itu pasti akan kita dapatkan. Dan itu tidak lepas dari aktivitas, kegiatan. Misalnya, dengan cara apa kita melakukan tindakan di dalam suatu hubungan untuk mendapatkan kebahagiaan? Di sini Al-Farabi juga mengatakan
ada beberapa hal, ada 6 konsep atau 6 ruang yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu niat. Ketika kita ingin mencintai seseorang, muhabbah katanya bahasa modernnya itu. Jadi kita harus benar-benar niat. Kalau kita memandang seseorang itu dengan niat, tanpa dengan adanya iming-iming yang sifatnya materialistis, ya niscaya kedepannya kita akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita hanya berniat tidak sungguh-sungguh, niat hanya memandang realistis atau materialistis, fisik dan lain sebagainya, maka kebahagiaan itu sulit untuk kita dapatkan ketika menjalani suatu hubungan. Ketika kita sudah menjalani hubungan disertakan dengan niat, apalagi yang harus kita lakukan di dalam hubungan itu? Yaitu jujur. Karena jujur itu juga bagian penting di dalam suatu hubungan. Terbuka, saling memberi pendapat, saling mengarahkan, intinya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun ini memang sulit ya bagi kita selaku insani yang sifatnya pikiran kita ini masih materialistis, sulit. Namun ini konsepsi yang diutarakan oleh Al-Farabi. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar dalam keadaan apapun. Sabar dalam menghadapi apapun. Ketika kita melakukan atau mempunyai permasalahan di dalam suatu hubungan, maka kita harus sabar. Sabar dalam menyelesaikan masalah, sabar dalam mengambil tindakan, sabar dalam memberi solusi, sabar dalam menahan amarah. Karena di dalam suatu hubungan itu kita dituntut bukan untuk saling mencari kekurangan, tapi bagaimana kita menjadikan kekurangan itu menjadi kelebihan di dalam hubungan kita. Intinya saling melengkapi. Yang keempat, apa yang dianjurkan oleh Al-Farabi ini harus rendah hati. Rendah hati bagaimana? Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Ya, selalu tidak meninggikan ego atau egoisme yang berada di dalam diri kita masing-masing. Yang kelima yaitu ikhlas. Ikhlas menerima keadaan apapun. Ikhlas ketika di dalam diri kita masing-masing ada yang kehilangan atau sikap kita kurang cocok dan lain sebagainya. Menerima dengan keadaan. Atau misalkan di dalam suatu hubungan itu, misalkan ditakdirkan dengan keadaan yang tidak punya, terus melarat dan lain sebagainya, ya kita harus ikhlas. Dan yang keenam yaitu mempunyai akhlak dalam berbicara maupun tindakan, serta mempunyai akhlak dalam menyelesaikan masalah, tidak semena-mena. Dalam konsepsi berakhlak yang seperti apa? Dalam bertindak, berbicara, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, melakukan sesuatu, itu semuanya ada etika. Di dalamnya juga ada akhlak.
Nah, itulah konsep-konsep yang dianjurkan atau 5 ruang yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan. Niat, jujur, sabar, rendah hati, ikhlas, berakhlak dalam berbicara maupun tindakan tubuh.